mengenai karbohidrat. Ya, tentu tidak asing ini karbohidrat. Setiap hari, pasti setiap harinya kalian akan menemui atau bahkan konsumsi ya karbohidrat. Sini ada gambarnya nih. Mana yang kalian makan setiap harinya? Kalau saya nih roti tawar, kentang kadang-kadang, nasi setiap hari ya semua. Ini apa ini gula atau beras? Mungkin beras ya. Gula juga boleh ini roti ya. Baik, bahasan kita selama 2 minggu ke depan adalah mengenai karbohidrat. Oke, mana anotasinya? Nextnya gimana? Nah, hingga pertemuan hari ini saya yakin kalian sudah belajar mengenai gugus fungsi, ya. Selain gugus fungsi juga reaksi-reaksi yang lazim yang terdapat atau yang terjadi pada kimia organik. Nah, setelah apa namanya teori dasar ya, entah itu gugus fungsi, reaksi organik ya, diharapkan setelah ini kalian akan mempelajari makromolekul ya, senyawa yang lebih besar ya, mulai dari karbohidrat, ada asam amino, protein, kemudian lipid, dan senyawa yang terkait. Kemudian terakhir adalah asam nukleat. Biasanya pada kimia organik 2 ini juga ada di CCP ini, analisis spektrometer, ya, entah itu NMR, UV, VIS, biasanya seperti itu. Kurikulum baru mengenai tersebut ya itu dialihkan atau digeser pada mata kuliah yang lebih lanjut ya. Jadi pada kimia organik 2 ini hanya sampai di apa ini? Lipid ya, kemudian terakhir ada seminar. Oke, baik. Langsung saja tentang karbohidrat ini yang akan dibahas adalah penggolongan ya, kemudian stereokimia dari karbohidrat. Kemudian ada terkait stereokimia, ada konfigurasi gula sederhana atau aldosa, kemudian ada klasifikasi gula D dan gula L, kemudian ada struktur siklik dari monosakarida dan anomernya, reaksi-reaksinya. Rasanya minggu ini sampai sini ya, mungkin kalau ini. Kalau cukup waktunya, kalau enggak ya biasanya sampai di sini. Oke, kemudian pertemuan berikutnya akan dibahas mengenai disakarida, polisakarida, beberapa karbohidrat penting, dan juga mengenai karbohidrat dari permukaan sel dan virus influenza. Mengenai topik-topik ini, barangkali yang sudah mengerjakan tugas bacanya, ada yang mau ditanyakan? Baru baca Bu judulnya, ya enggak tahu saya mau tanya apa. Saya lanjutkan saja pembahasannya. Oke. Kalau suara saya kurang jelas ya, tolong bisa ini ya, di apa namanya, di-cut, diinterupsi boleh ya Bu, nggak jelas, tolong diulang, karena ini tadi ada peringatan katanya internet saya nggak stabil. Kalau gitu saya ini ya, saya off kameranya. Baik, istilah karbohidrat ya. Jadi karbohidrat ini awal mulanya karena ditemukan senyawa glukosa ya. Glukosa atau dextrosa ini merupakan karbohidrat pertama yang berhasil dimurnikan ya. Karena dianggap adalah air dari sekarang atau
dengan rumus C6H2O 6 kali, maka namanya menjadi karbohidrat. Ya, atom C yang memiliki hidrat gitu ya maksudnya ya. Kalau atom C-nya 6, berarti airnya juga 6. Nah, kebetulan senyawa karbohidrat yang pertama kali berhasil dimurnikan adalah ini, glukosa, ya, atau nama lainnya adalah dextrosa. Ya, glukosa atau dextrosa. Ada yang bisa menyebutkan struktur atau rumus kimia dari glukosa? Berapa ini? C-nya berapa, O-nya berapa, H-nya berapa? C6H12O6. Oke, baik. Ini sama ya, seperti ini ya. C6H12O6 ya. Dan jika kita lihat strukturnya di sini, dia senyawa ini, senyawa glukosa ini memiliki gugus apa saja? Ada gugus hidroksil, ya, atau gugus OH, dan gugus apa? Ini apa ini namanya? Aldehid. Aldehid ya. Kalau ini apa? Gugus apa ini? Karbonil ya. Karbonilnya yang golongan aldehid juga ya ini ya. Oh ya, baru saja ya, udah UTS. Iya, udah UTS, makanya kalian tahu ya. Di sini karbonil, C karbonil, di mana ini mengikat atom H, makanya ini adalah suatu aldehid. Jadi senyawa glukosa ini merupakan memiliki gugus hidroksil dan gugus aldehid. Jika kalian lihat di sini, gugus OH-nya ada berapa? OH-nya ada berapa? 5. 5 ya, dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi dia adalah pentahidroksi. Ya. Kemudian karena aldehid, maka akhirannya adalah al. Ya, coba hitung berapa. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tadi C6 ya. Karena 6 berarti heksana. Karena dia adalah senyawa aldehid, maka heksanal. Jadi glukosa ini adalah suatu pentahidroksi heksanal. Nah, ini adalah rumus Fischer-nya. Sama aja ya, kanan sama kiri ini sama ya. Cuma yang sebelah kanan ini digambarkan dengan proyeksi Fischer. Ya. Titik-titik, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau tebal artinya apa? Dia mendekati kita ya. Kalau putus-putus itu menjauhi kita. Ya, seperti itu. Ini nanti ada maknanya ya, akan dibahas pada slide yang berikut. Sementara ini dulu ya. Kemudian, nah, dextrose ini artinya dia memutar bidang polarisasi cahaya ke arah kanan ya. Nanti ada juga rotasi optisnya, nanti dibahas juga pada pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya akan dijelaskan secara singkat mengenai sumber karbohidrat ya. Jadi karbohidrat atau glukosa itu tadi ya, itu dihasilkan atau diproduksi oleh tumbuhan hijau ya atau tanaman tingkat tinggi ya. Nah, mengapa mereka bisa menghasilkan glukosa? Karena mereka dapat mengadakan fotosintesis. Jadi sintesis glukosa dengan bantuan cahaya matahari atau foto ini ya bahasa Latinnya ya fotosintesis ini. Jadi bantuan sinar matahari. Jadi sumbernya hanya karbon dioksida dan air ya. Ini di daun tentu saja ya karena proses fotosintesis ini terjadi di daun. Dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, glukosa ini nanti dalam tubuh tumbuhan ini akan diproduksi lebih lanjut menjadi selulosa ataupun pati ya. Ya, kalau yang ini namanya monosakarida kalau sudah berupa
selulosa atau pati namanya polisakarida. Nah, selulosa atau pati ini adalah sumber energi atau cadangan energi ya bagi tumbuhan hijau. Binatang memamah biak ya, itu mendapatkan energi dari selulosa ini ya. Energinya berpindah melalui rantai makanan. Manusia dan binatang lain mendapatkan energi dari pati. Dan seterusnya ini ya. Jadi glukosa itu dihasilkan oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Nah, ini ya prosesnya ya. Di sini ada ADP, kemudian ada proses oksidasi menghasilkan ATP. ATP ini nanti menjadi suatu energi bagi apa namanya? Organisme ya, hewan, tumbuhan. Kemudian berikutnya kita lanjut ke pembolongan karbohidrat. Tadi sempat dibahas mengenai glukosa. Glukosa itu merupakan monosakarida atau glukosa tadi adalah golongan aldehid ya. Jadi yang namanya karbohidrat itu boleh dua macam, polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton ya. Kalau yang polihidroksi aldehid namanya aldosa, kalau polihidroksi keton namanya ketosa. Jadi glukosa tadi termasuk golongan ketosa atau aldosa? Aldosa. Aldosa ya, karena dia memiliki gugus aldosa. Oke. Ini tadi monosakarida, kemudian kalau disakarida. Nah, disakarida itu ada dua monosakarida yang bergabung menjadi satu ya. Itu namanya disakarida. Kebalikannya, jadi kalau disakarida dihidrolisis, maka dia dapat menghasilkan dua monosakarida. Jadi dua unit monosakarida yang bergabung menjadi satu melalui ikatan glikosida namanya disakarida ya. Nah, kalau poli tentu saja kalau di dua mono satu poli jadi banyak ya, alias lebih dari 500 atau 1000 unit glukosa ya. Contohnya itu tadi adalah pati, selulosa itu ya lebih dari 500 unit glukosa. Ini ada contoh ini gambarnya seperti ini ya. Ada dua unit disakarida, kemudian dia mengalami apa ini? Ada H2O, kemudian ada H3O+. Jadi ada air ya. Kemudian yang awalnya satu molekul jadi dua molekul. Berarti dilisis ya, dipecah oleh air. Jadi proses yang ini namanya hidrolisis ya. Bantuannya dengan katalis asam karena H3O+ ya. Seperti itu. Ini juga dua disakarida hidrolisis menjadi dua molekul monosakarida, tapi berbeda ya. Yang satu glukosa, yang satu adalah fruktosa. Dan seterusnya. Kalau ini mau polisakarida ya, ini N apa M ya. Itu tidak terhingga, tergantung mau 500, 300, tetap aja namanya adalah polisakarida dan dia juga bisa dihidrolisis menghasilkan monosakarida. Oke. Ini sama seperti yang tadi, hanya saja gambarnya lebih ini ya, lebih detail. Jadi ini adalah gambar sukrosa. Sukrosa ini termasuk disakarida. Ya, ya ada dua unit monosakarida yang diikat oleh ikatan glikosida.
glikosida. Ya, ini ikatan glikosida. Kemudian dengan adanya proses hidrolisis akan menghasilkan 2 molekul monosakarida. Nah, kalau ini selulosa, ini artinya apa ini? Garis zigzag ini ya, artinya tidak terhingga. Jadi sama ini ya. Ini sama yang digambar sama, tergantung berapa unit ya. Nah, ini hasilnya adalah hidrolisis dengan asam menghasilkan 3000 unit glukosa. Itu hasil hidrolisis selulosa. Oke. Nah, kembali lagi sekarang ke klasifikasi monosakarida ya. Ada aldosa, ada ketosa. Kalau dia mengandung aldehid, maka dia adalah aldosa. Kalau mengandung keton, dia adalah ketosa. Bedanya apa antara aldosa dan ketosa? Penomoran ya. Kalau aldosa, C nomor 1 adalah yang paling ujung, yaitu pada gugus karbonil dari aldehid ini. Ini pasti nomor 1. Nah, kalau ketosa itu tidak pernah atom C karbonilnya berada di posisi nomor 1 karena struktur dari keton sendiri kan seperti ini ya. Ya. Jadi tidak pernah dia di nomor 1 ya. Tidak pernah berada di nomor 1. Sehingga penomorannya ya pasti yang dari paling kecil. Ini nomor 1, dia adalah nomor 2 begitu ya. Yaitu untuk ketosa. Nah, kemudian penamaan yang kedua itu dilihat dari jumlah atom C-nya. Ya. Misal kalau atom C-nya 3, berarti apa? 3 itu apa? Apa kalau 3? Metil, etil, apa? Propil ya? Propil. Propil ya, propil. Tapi di sini dia pakai tri ya, triose. Contoh yang di sini aja deh. Di sini ada C berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Karena 4 berarti tetra ya. Tetra, jadi penamaannya adalah aldotetrosa. Oke. Kalau golongan gula atau karbohidrat ya, akhirannya adalah osa ya. Glukosa ya. Nah, kalau 4 ini tadi jadi tetrosa. Aldotetrosa. Ya, aldotetrosa. Kemudian kalau sebelahnya, contoh yang sebelahnya, C-nya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti 5 dan dia golongan gula, berarti pentosa. Ini ya. Nah, termasuk aldo atau keton? Dia termasuk keto. Jadi namanya adalah ketopentosa. Seperti itu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Baik. Kemudian yang di bawah, ini kelihatan nggak? Oke. Contoh karbohidrat yang tersederhana. Yang paling sederhana. Ya. Untuk golongan aldehid namanya adalah gliseraldehid. Kalau untuk golongan ketosa adalah dihidroaseton karena C-nya cuma 3 ya. C-nya cuma 3 kan mirip dengan aseton ya. Mirip dengan aseton, hanya saja atom C di kanan dan di kirinya Ibu dia permisi. ya. Suara ibu. Waduh, kecil ya. Bentar, Iya. sebentar. Saya lanjut. Jadi senyawa karbohidrat yang paling sederhana ya
paling sederhana itu mengandung 3 atom C, ya. 1, 2, 3 untuk aldosa, ya. Kemudian untuk yang tetrosa juga 1, 2, 3, ya. Nggak mungkin dia hanya 2 begini. Ya, misalnya 2 begini. Apakah ini bisa disebut keton? Tidak bisa, ya. Keton butuh 1 lagi, sehingga yang paling sederhana adalah nyawa aseton ini untuk keton, ya. Nah, karena dia golongan karbohidrat, selain punya gugus karbonil, dia harus punya gugus apa? Hidroksi. OH, oke, hidroksil. Jadi dia pasti terikat di ujung-ujungnya ini, ya. Jadi penamaan untuk apa ini? Tetrosa ini, salah kok tetrosa, ketosa. Ketosa ini adalah dihidroksi aseton, ya. Dihidroksi aseton atau ketotriosa, ya. Kalau penamaan ini tadi aldo tetrosa, ketopentosa, ini adalah ketotriosa. Ya, ini adalah senyawa ketosa yang paling sederhana, ya. Kalau untuk golongan aldosa yang paling sederhana namanya adalah gliseraldehid, ya. Jadi gliseraldehid. Karena poli, ya, polihidroksi. Kalau cuma monohidroksi ya alkohol, ya, bukan karbohidrat, ya. Sehingga harus mengandung satu molekul ini mengandung gugus OH minimal lebih dari 1, ya. Sehingga senyawa karbohidrat yang paling sederhana adalah gliseraldehid dan dihidroksi aseton, di mana masing-masing mewakili golongan aldosa dan ketosa. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Sekarang mudah-mudahan masih ingat ya, senyawa kiral, ya, kiral antara gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Manakah senyawa ini yang kiral? Dua senyawa ini yang kiral yang Gliseraldehid. gliseraldehid. Kenapa soalnya? Ciri-ciri senyawa kiral itu seperti apa? Mengikat gugus yang berbeda. Apanya yang mengikat gugus yang berbeda, Mbak? Atom C-nya. Oke, jadi di mana dia memiliki 1 atom C, yang keempat tangannya itu mengikat gugus yang berbeda. Ini mengikat X, ini mengikat Y, ini Z, ini A, gitu ya, anggap aja gitu ya. Nah, di sini yang atom C kiralnya yang mana dari gliseraldehid? Yang dikasih bintang ini ya, karena di mana yang satu dia mengikat gugus aldehid, satunya dia mengikat gugus alkohol, ya, masalah, bukan alkohol apa? Metanol ya. Oke, yang satu dia mengikat gugus OH, satunya lagi mengikat gugus apa? H. H, ya, jadi beda-beda. Oke. Jadi senyawa gliseraldehid ini merupakan senyawa viral, ya. Oleh karena itu ini dikasih tanda bintang. Bagaimana dengan dihidroksiaseton? Apakah dia senyawa viral? Punya atom C kiral nggak? Itu dulu. Nggak punya. Nggak punya, ya. Sehingga senyawa dihidroksiaseton ini namanya senyawa achiral, ya, achiral. Nah, untuk gliseraldehid ini karena dia punya 1 atom C kiral, maka dia punya senyawa isomer atau enantiomer namanya, ya. Ini rumusnya gimana? Kalau suatu senyawa punya 1 atom C kiral, sehingga dia punya 2 buah isomer, 2 pangkat N, ya, gitu ya. Jadi dia punya 2 buah enantiomer. Yang satu kiri.
Nah, ini ya. Jadi pasangan enantiomer dari gliseraldehid ini adalah rumusnya 2 pangkat N. Jadi jumlahnya adalah 2. Ya. Positif gliseraldehid dan negatif gliseraldehid. Dia memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan, yang ini ke kiri ya. Bisa dilihat ya bedanya ya. Ini loh. Ini. Ya. Ini kanan, ini sebaliknya. Gitu ya. Itu mengenai gliseraldehid. Sekarang kita ini mempelajari mengenai gula D dan L ya. Sebelumnya gula D dan L, di depan kalian ini ada 2 buah senyawa ya, polihidroksialdehid ya. Ini apa? Ini keton ya, yang ini keton, ini yang ini ketosa, yang satunya aldosa. Ketosa yang mana? A atau B? Yang B. B. Kalau yang A apa? Aldosa. Aldosa. Oke, baik. Sekarang namanya A adalah suatu senyawa apa ini? Yang A ini. Belum D atau L, belum. Ini umum aja. Dihitung dulu atom C-nya berapa. Ini maksudnya nggak digambar, ini artinya ini ada C-nya ya, Rek ya. Ya, ini ada atom C-nya. Dan gambarnya gitu ya. Kan kalau tidak ditulis artinya atom C ya. Oke. Yang A namanya siapa ya A ini? Pentahidroksiheksanal. Pentahidroksi, ada banyak ini namanya kalau gitu ya. Yang enggak kasih ini. Batas pentahidroksi apa Mbak? Pentahidroksi apa? Heksana. Ada nama lain? Heksanal ya. Iya betul begitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu apa? Iya, heksanal. Apakah gugus hidroksinya 5? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada lagi yang bisa menamai untuk senyawa A? Selain pentahidroksi heksanal? D-aldopentosat. Apa? Tulisan Mbak? Bisa nggak? D-aldo. Oh, oke. D-nya tadi kan belum saya jelasin, jadi nggak usah pakai D. Iya, Bu, aldopentosat. Jadi apa namanya? Aldo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 itu eksosa ya. Yang tadi loh Mbak, belakang akhirannya dikasih osa. Jadi ini adalah aldo heksosa ya. Heksosa. Jadi 2 nama, benar semua ya. Aldo heksosa. Kalau yang B namanya siapa? Halo? Yang B siapa namanya? Yang cowok ini nggak ada yang masuk tadi ini. Mas-masnya nggak ada ini. Mas namanya yang B siapa Mas? Mas Khairu, Mas Muhammad. Mas Ritzan ini cowok cewek? Cowok, Bu. Cowok. Oke, baik dijawab Mas. B siapa namanya? Nama senyawa B itu siapa? Siapakah nama B? Senyawa B.
Atau ada yang bisa membantu? Sama-sama ada pentahidroksi heksanon. Pentahid. Oke, pentrahidroksiheksanon boleh. Ada lagi? Kalau osa, pakai osa-osa. Akhiran osa. Ketoheksosa. Oke, ketoheksosa. Dia golongan keton dan atom C-nya yang terpanjang ada 6 ya. Jadi dia heksosa, ketoheksosa. Nah, sekarang kita fokus ke atom C chiral ya. Dari atom C chiral di mana atom C chiral tersebut yang terjauh dari atom C karbonil. Sekarang pada golongan aldoheksosa ini atom C chiralnya yang mana saja? Mas dan Mbak. Bisa dilingkari, tolong. Boleh. Ingat atom C chiral tadi mengikat 4 gugus atau atom yang berbeda ya. Jadi mana aja pada aldoheksosa atom C chiralnya? 1 atau 2? Oke, Mbak Firly, 1. Terus? 1 toh? Berapa? Oke, Mbak Erika, Mbak Nur, Mbak Firly, Mbak Nur lagi. Jadi total ada berapa? Di sini dilingkari apa di garis tok ini? 1 ya. 2, 3. Sudah, cuma 3 aja ini. Berapa, Rek? Ada 4, Bu. Ada 4. Yang satunya berarti di mana? Di sini ya. Ada 4. Betul. Jadi ada atom C chiralnya ada 4. Nah, gugus C karbonilnya di mana? Di sini. Nah, yang terjauh posisinya di nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4? 4. 4. Nah, pada posisi 4 ini dilihat ya, gugus OH-nya di sebelah kanan atau kiri kita jika digambarkan dalam proyeksi Fisher. Ini proyeksi Fisher ya. Kanan dan kiri ini proyeksi Fisher. Ya, jadi OH-nya ini berada di sebelah kanan atau kiri? Kanan. Sebelah kanan. Oke. Kalau digambarkan atau kalau OH-nya berada di sisi kanan, maka dia namanya adalah D-aldoheksosa. Itu ya. Jadi cari atom C chiral yang terjauh dari C karbonil. Begitupun dengan ketosa ini. Ya. Di sini C karbonilnya pada nomor 2 ini. Ya. Nah, kita cari di sini C karbonilnya mana? Ini karbonil enggak? Salah, karbonil. Chiral. Yang C nomor 1 chiral enggak? Enggak, Bu. Enggak. Nomor 3 chiral enggak? Iya. Iya. Berikutnya chiral enggak? Chiral. Chiral. Berikutnya chiral. Berikutnya chiral enggak? Enggak. Enggak ya, karena ada hanya 2 ya. Dia tidak mengikat atom yang berbeda ya. Jadi cuma sampai sini aja, 3 tok ya. Yang kalau yang di sini 4, yang di sini ada 3 ya. Sehingga apa nanti enantiomernya tentu juga berbeda di sini. Dia punya 2 pangkat 4, yang golongan ketosa dia cuma 2 pangkat 3 ya. Jumlah enantiomernya nanti akan berbeda. Nah, di sini yang paling jauh adalah yang di bawah ini. Kita lihat lagi, OH-nya sebelah kanan atau kiri. Kalau di sebelah kanan, maka penamanya adalah D-ketoheksosa. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. 2 pangkat 4 berapa, Rek? 16. Oke. Jadi dia punya 16 enantiomer. Sedangkan ini hanya 8. Ya. Nanti ya, ada keluarganya aldosa sama keluarganya ketosa. Nanti kalian kenalan di sana, dihafalin ya. Ya, dihafalin yang sering keluar aja juga enggak apa-apa. Tapi kalian harus tahu ya. Jadi mereka ada yang aldosa tadi, aldoheksosa tadi ada 16 enantiomer, sedangkan
ketoheksosa itu ada 8 enantiomer. Ini sama ya seperti tadi D dan L. Ingat, harus dalam proyeksi Fischer dulu ya. Kalau nggak digambar proyeksi Fischer, kita nggak tahu dia di kanan atau kiri dari atom C kiral yang paling jauh dari gugus karbonil. Seperti itu. Kemudian ini kebetulan hanya satu tipe ya. Ini gula D atau gula L ini? Gula D. Gula D semua ya. Semua ada di kanan, 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 kanan. Ayo cepat-cepatan. Kalau penamaan masih ingat nggak? Ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti heksosa ya. Kemudian dia aldehid. Namanya adalah aldoheksosa. Yang berikutnya. Berikutnya, Mas Muhammad. Kelihatan sih ya. Ini berapa jumlah atom C-nya? Senyawa yang B ini? Nggak namanya Muhammad, nggak apa-apa deh. Semua juga boleh, siapa aja. Namanya siapa ini? Ketoheksosa. Heksosa. Dia termasuk golongan keto, jadi ketoheksosa. Berikutnya, yang C. 5. Jadi pentosa. Dia golongan aldehid, jadi aldo pentosa. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi heptosa, dia golongan keto ya. Ini ditulis D, 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 D ya. Termasuk golongan gula D. Sudah tahu di sini ya? Sudah paham mengenai penamaan dan jenis gula D atau L-nya juga sudah tahu ya. Nah, di sini apa ini? Termasuk golongan apa? Oh, mungkin golongan aldosa atau ketosa, gampang ya. Yang A-nya apa? Aldosa. Aldosa. Terus gula apa? D atau L? Gula D. Oke, yang B? Kalau B? Ketosa. Gula D, L? Gula D juga. Oke, yang C? Ketosa. Oke, ketosa. Golongan gula? D. D. Yang terakhir? Aldosa. Aldosa juga gula D. Oke. Karena kenapa banyak yang D? Karena pada dasarnya ya di alam ini memang kebanyakan gulanya adalah gula D ya. Gula D. Oke, ini cara menggambar karbohidrat ya. Berdasarkan proyeksi Fischer ya. Di sini ya. Di ini stereokimianya ya, atom C kiral kan tadi. Nah, ini ada yang mendekatin kita, ada yang jauh kita. Nah, kemudian dia di press flat atau ditekan datar pada bidang datar ya. Nih, ditekan pada bidang datar sehingga seperti ini dan tampak di kita terbaca seperti ini. Ya, ini yang dinamakan proyeksi Fischer begitu ya. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Jadi yang ini tuh ya ada awalnya dia menjauhi kita ya. Ini garisnya putus-putus. Sedangkan Y ya itu mendekati kita. Jadi arahnya ke bawah sini ya. Seperti itu. Ini cara menggambar proyeksi Fischer. Nah, ini dapat diputar 180 derajat. Yang ini tidak dapat diputar 90 derajat. Nah, ini nanti mungkin bisa dicek lagi di KU1 ada ya. Stereokimia yang ngejar siapa? Pak Rudi ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti tolong bisa dicek kembali. Ini DL sudah kan? Sudah. Golongan gula D ya. Semuanya gula D. Nah ini. Jadi kan sudah tahu bahwa golongan aldoheksosa ada
memiliki berapa? Berapa tadi? 16 ya? Ya, 16 enantiomer. 16 enantiomer. Ya, ini 16 bukan? 8 ini baru 8 ya. Ini ya, di sini ya. Bukan yang di atas. Kalau di atas ini kan bukan heksosa ya. Dia berapa? Triosa ya. Yang ini berapa ini? 4. Tetrosa, yang ini pentosa, yang bawah baru heksosa ya. Oke, baik. Daripada bingung ya. Yang pertama dulu. Pertama ini kiralnya berapa? Atom C kiralnya? 1. Tuh. 1. Berarti dia punya 2 Enantiomer. enantiomer. Terus kenapa kok di sini cuma 1? Yang satunya apa? Golongan apa? Gula? Gula apa? Ini golongan gula apa sih? D. Nah, berarti yang satunya gula L. L ya. Jadi ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitupun yang ini tadi. Ya. Yang ini tadi kan ada berapa? 16. Sekarang di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang 8 lagi mana? Gula L-nya ini. Ini kan semuanya masih keluarga D. Ya. Sisanya mana? Sisanya adalah keluarga L. Ya, seperti itu ya. Bedanya di situ. Nah, nanti ada cara menghafal ya. Jadi ada singkatan pada slide yang berikutnya. Di sini ada alose, altrosa, glukosa, idosa, galaktosa, dan talosa. Ya, ini untuk aldoheksosa. Kalau yang aldopentosa dari Bose, arabinosa, silosa, dan lixosa, dan seterusnya. Ya. Nah, yang biasanya sering digunakan itu ini glukosa ini ya. Ini sering dan selalu, sehingga tolong dihafalin ya struktur dari glukosa. Gimana caranya? Di sini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di mana dia punya 4 atom C chiral ya. Kalau saya ngafalinnya OH-nya itu ada di kanan, kiri, kanan, kanan. Nah itu. Sisanya kan nggak perlu dihafalin karena dia bukan C chiral ya. Jadi mau di mana aja OH-nya nggak masalah ya. Jadi ini kanan, kiri, kanan, kanan. Ini diingat-ingat. Ini adalah rumus atau stereokimia dari glukosa. Karena yang dijadikan contoh entah itu reaksi kimia atau penggambaran struktur siklik dari glukosa adalah senyawa ini. Ya, jadi tolong dihafalkan. Nah, selain ini juga ada manosa. Wah, semua Bu jadinya ya, lebih baik sih semua. Ya, glukosa, manosa, galaktosa. Ini yang sering sekali digunakan pada bagian soal atau soal ujian ya. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Yang tadi keluarga D D aldosa, berikutnya adalah D ketosa ya. Ini sudah ada di sini ya. Nah, karena atom C kiranya lebih sedikit, otomatis enantiomernya juga lebih sedikit. Di sini 2 pangkat 3, jadi hanya 8 ya. Kalau di sini hanya 4, berarti yang 4 lagi adalah keluarga L ya, karena ini semuanya adalah golongan keluarga D, gula D ya. Nah, untuk golongan ketosa yang sering sekali dijadikan contoh atau
soal, pada latihan soal maupun ujian adalah fruktosa ini ya. Fruktosa ini mirip dengan glukosa ya. Strukturnya mirip, hanya saja pada posisi nomor 2 ini adalah suatu keton. Ya. Kalau glukosa kan C kiralnya ada 4 ya di posisi nomor ini. 3, 4, dan 5. Ya. Nah, sebenarnya sama, pada fruktosa ini juga sama posisinya, hanya saja posisi nomor 2-nya diganti dengan keton. Jadi kalau ini glukosa di sini kanan, nggak ada ya. Di kirinya ada, di sini kanan dan kanan. Ya. Kanan, kiri, kanan, kanan. Itu rumusnya. OH-nya ya. Penggambaran posisi OH pada proyeksi Fischer. Ya. Dan bisa dihafalkan sama aja. Nah, ini di pada beberapa pustaka itu mempersingkat ya, membuat apa namanya? Singkatan ya. All altruists gladly make gum in gallon tank. Ya. Alosa, altrosa, glukosa, manosa, gulosa, ilosa, galaktosa, talosa. Ya. Nih. Nah, kalau yang aldopentosa, ini ada singkatan ribs are extra lean. Libosa, arabinosa, silosa, L-nya apa? Nanti dicek lagi ya. Nah, itu cara menghafal keluarga D-aldosa maupun D-pentosa. Oke, baik. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Mas, Mbak? Masih belum ada, Bu. Oke, masih belum ada ya. Nah, ini tadi kan sudah kenalan dengan keluarganya D ya. D baik itu D-aldosa maupun D-ketosa. Nah, seandainya kalian diminta menggambarkan senyawa L-fruktosa, bagaimana caranya? Tadi kan fruktosa sudah saya minta menghafal ya. Jadi gambarnya D-fruktosa ini mirip dengan D-glukosa, hanya saja C nomor 2 diganti dengan keton. Seperti itu ya. Ini adalah keton. Berikutnya OH-nya ada di kiri, di kanan, dan di kanan. Ya, ini adalah D-fruktosa. Nah, karena kita diminta menggambar, sehingga kita harus membuat cermin. Ya, cermin ini fungsinya apa? Dia akan memirorkan atau membuat pasangan cerminnya dari atom-atom C chiral ini. Posisi pada C chiral ini. Kalau OH-nya yang di sini sebelah kiri, berarti senyawa mirrornya atau enantiomernya adalah di sebelah kanan. Kalau yang di sini sebelah kiri, maka di sini salah. Kalau di sini sebelah kanan, maka senyawa cerminnya adalah yang di sebelah kiri dan sebaliknya. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa dapat menggambar senyawa L-fruktosa. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Iya, silakan. kenapa yang dicerminkan itu cuma yang C kiralnya aja? Nah, kalau bukan C chiralnya, yang di atas ini kan bukan atom C chiral, otomatis posisi 1 dan 2 ini kan H sama H. Ya kan? Ini nggak masalah. Jadi OH-nya mau di kanan dan kiri nggak masalah karena dia bukan atom C chiral, Mbak. Begitupun ini. Ini mau digambar gini juga boleh, cuma tidak ada maknanya. Karena apa? Karena ini bukan atom C chiral. Ya. Kan ini juga mengikat dua atom yang sama, yaitu proton ya.
Jadi ini tidak ada apa ya efeknya dalam penamaan atau menggambarkan proyeksi, menggambarkan konfigurasi suatu monosakarida. Bisa dipahami? Ya, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sekarang siapa yang bertanya? Mbak tadi? Mbak siapa, Mbak? Firly. Mbak Firly. Boleh nggak saya digambarkan di sini D-glukosa? Sebelah sini ya. Mau kanan kiri boleh, di sini boleh. Jangan besar-besar ya, Mbak, karena akan saya minta teman kalian menggambarkan L-glukosanya. Boleh, Mbak Firly? Boleh, Bu. Jangan kapok bertanya ya kalau saya minta gambar gini ya. Iya, Bu. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, terima kasih. Ada yang tidak setuju dengan gambaran Mbak Firly? Bu, itu bukan di glukosa, itu di galaktosa. Siapa? Semua setuju ini? Gambarnya di glukosa? Device-nya masih kecil. Suara saya masih kecil? Enggak, sudah besar ya? Sudah oke ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, ini adalah gambar D-glukosa. Ada yang mau volunteer nggak menggambarkan L-glukosa? Halo? Gambarnya sebelah sini aja, soalnya ini kesempitan ya, sebelah sini terlalu sempit ya. Gambar di sisi sini saja. Ayo, keburu malam ini. Siapa volunteer? Saya mau coba. Silakan. Mbak siapa? Pakai warna biru ya. Itu sudah merah. Silakan, Mbak. Mbak Farah. Duh, Mbak, kok hilang? Boleh warna, nggak apa-apa. Kenapa, Mbak? Yang untuk di atas sama bawah nggak ada masalah ya. Nggak usah dipindah ke kanan, ke kiri, nggak. Tetap juga boleh, masih oke. Ya, intinya adalah pada posisi yang kiral-kiral itu ya.
Ya, oke. Oke. OH itu ya maksudnya. Heeh. Terus kurang satu. Oke, OH dan H. Dua OH. Baik. Terima kasih Mbak Farah. Teman-teman yang lain bagaimana? Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Bisa dipahami ya? Ini adalah gambar L glukosa ya. Jadi bukan hanya OH-nya yang di sini aja pindah menjadi di sebelah kiri, yang di kanan jadi di kiri. Jadi namanya adalah L-glukosa ya, bukan hanya itu. Tetapi atom C kiral yang lain posisi OH-nya juga diterminkan ya, atau dipindahkan, dimirorkan ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Saya lanjut? Iya, Bu. Boleh ya. Baik, berikutnya enggak usah lah ya. Eritrotrio ini epimer. Ya. Setelah epimer nanti struktur siklik. Mudah-mudahan masih ingat ya istilah eritrotrio ya, meso ya. Kemudian istilah eritrotrio ini pada serokimia rasanya sudah dibahas ya. Ya bisa saya jelaskan sekilas lagi sehingga untuk dua istilah ini adalah istilah untuk diasteromer mengandung dua atom C kiral yang berurutan ya, tanpa ujung simetrik. Ya ini 1 dan 2 ini berurutan ya. Ini adalah eritro. Nah, kalau yang trio ini setelah ini di kiri, ini di kanan, ini trio ya. Nah, kalau meso ini jika molekulnya simetrik ya, ini COOH, COH. Nah, ini berurutan ya. Ini adalah meso. Ya, itu. Hanya saja ini sebenarnya bukan pembahasan pada glukosa ya. Nah, kalau yang pembahasan pada glukosa adalah istilah yang berikut ini. Epimer. Nah, ini epimer. Jadi, epimer itu adalah senyawa gula yang berbeda itu hanya pada satu atom C kiralnya saja. Bagaimana kita tahu senyawa ini? Ya, ini adalah aldoheksosa, namanya manosa ya. Di manosa ini punya berapa atom C kiral? 1, 2, 3, 4 ya, karena dia aldoheksosa sehingga atom C kiralnya ada 4. Nah, jika hanya salah satu ya, salah satu atom C yang ini berbeda ya, di sini atom nomor 2-nya di sebelah kiri, yang di sini atom nomor 2-nya ada OH-nya di sebelah kanan, sementara yang lain tetap ya. Ini tetap, ini kanan, ini juga kanan tetap ya. Nah, sehingga ini kan memenuhi aturan epimer ya. Ada dua molekul berbeda pada satu atom C kiral saja ya. Sehingga
gula D-manosa ini merupakan epimernya D-glukosa. Seperti itu ya. Jadi epimernya pada posisi nomor 2. Jadi epimer C2. Pasangan epimer C2 adalah manosa dan glukosa. Kita lihat contoh yang berikutnya. Antara glukosa dan galaktosa kita lihat semuanya sama ya. Ya, semuanya sama ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Ini enggak sama. Yang ini sama. Jadi berbeda hanya pada posisi C nomor 4 ya. Sehingga glukosa dan galaktosa adalah juga pasangan epimer, yaitu epimer C4. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah D-manosa dan D-galaktosa adalah pasangan epimer? Halo? Tidak. Kenapa? Karena yang berbeda lebih dari satu atom cekiral. Oke. Di posisi nomor berapa? 2 dan 4. Oke, 2 dan 4. Karena berbeda lebih dari satu, maka bukan pasangan epimer antara manosa dan galaktosa. Ya, terima kasih, Mbak. Di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Mudah-mudahan sudah paham ya. Apa itu epimer, yang mana bukan epimer ya. Jadi perbedaan hanya pada satu posisi atom cekiral saja. Kalau sudah lebih dari satu ya kan pasangan epimer lagi. Tapi isomernya boleh, dibilang isomernya boleh. Tapi epimernya belum tentu ya. Baik. Sekarang agak ini semakin malam ya. Ini sampai jam berapa? Masih 40 menit lagi ya, kurang lebih ya. Ya, semakin malam tapi mohon maaf ini agak makin berat ini ya. Karena kita menggambar struktur ya. Tolong dilihat yang saya lingkari ini senyawa apa? Halo? Glukosa. Glukosa ya, kanan kiri kanan kanan, atom C-nya ada 6 ya. Nah, ini adalah proyeksi Fischer dari D-glukosa ya. Glukosanya posisi sebelah kanan ya, golongan gula D. Nah, gimana ya ngomongnya sebentar. Sudah semakin malam saya juga. Nah, ini kan ada sama dengan, kalian bisa lihat ya, di sini ada sama dengan ya. Nah, proyeksi Fischer ini coba dibentuk seperti ini. Jadi ini nomor satunya ada di sini ya, ini. Nomor 1 otomatis di sini ada C karbonil ya. Nah, ini posisi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. Sama apa enggak? Coba dilihat. Ya, yang kanan ini posisinya di bawah. Kalau yang ini di kiri berarti di atas, ya kan? Yang nomor 4 di kanan berarti posisinya di atas apa di bawah? Di bawah. Bawah, ya ini 4. Nomor 5 di kanan berarti di bawah. Iya enggak sih? Iya. Ya, di bawah ya. Nomor 5 di bawah, 4 di bawah, 5 di bawah. Ya. Kemudian nomor 3 di atas, OH-nya ya. Nomor 2 di bawah. Nomor 1 atom C karbonil. Nomor 6 enggak masalah karena dia bukan chiral ya. Digambar aja CH2OH. Gambar yang di sini tolong dilihat kembali. Benar ya, bawah, atas, bawah, bawah. Kemudian C6 ini ya, CH2OH. Nah, tolong diperhatikan posisi ke-5 dan 6.
Posisi 5 OH-nya di bawah. Ya. Kemudian yang di atas adalah otomatis H-nya. Ya kan? Sebelah kanan adalah C nomor 6. Nah, kalau ini diputer, tolong dilihat C nomor 5 ini jika diputer. Jadi yang OH-nya ini pindah ke posisi sebelah kanan, C nomor 6 ini pindah ke atas karena diputer ya. Kemudian H yang di atas diputer ke bawah. Maka akan menjadi seperti ini. Ya. Bisa dilihat? Sebelah kanan. Halo? Bentar. Ya, ini ya. Jadi sebelah kanan. Kemudian yang C nomor 6, karena diputer, dia pindah ke posisi di atas. Ya. Kemudian yang hanya awalnya di atas, karena diputer, dia turun jadi di bawah. Untuk gambar yang ketiga ini, bisa dipahami? Jadi posisi yang C5 itu saya putar. Sedemikian sehingga bentuknya seperti ini. Bisa dipahami ya? Karena dia bisa berotasi, kan namanya kiral ya. Bisa berputar. Halo? Bisa, Bu. Oke. Nah, karena di sini gugus OH di sebelah kanan, kemudian ketemu C karbonil di posisi C nomor 1, dia bisa mengadakan serangan nukleofilik intermolekuler dalam molekul itu sendiri. Ya, jadi ini ya, yang sini bisa menyerang C karbonil di sini. Kenapa kok bisa ya? Karena dia bisa ini bentuk hampir siklik ya. Jadi panjangnya memungkinkan untuk mendekati C nomor 1 ini ya. Jadi serangan intermolekuler, serangan nukleofilik ya. Itu saja. Sehingga kalau ada serangan nukleofilik, dia akan terbentuk apa? Suatu ikatan kovalen di sini ya. Nah, dan melepaskan molekul air ya. Di sini belum sih, belum melepaskan molekul air ya. Ya, ini ada sepasang PEB menyerang C karbonil, kemudian elektron yang ada di ikatan sebelahnya diberikan ke O ya. Ini ada bantuan katalis asam, dia memprotonasi sehingga menghasilkan di sini adalah ada gugus OH yang baru di posisi nomor 1 ya. Jadi di sini ya. Di sini awalnya adalah C karbonil menjadi suatu mengikat OH ya. Mengikat OH. Nah, ini sudah bukan lagi proyeksi Fischer, tetapi namanya proyeksi Haworth ya. Haworth projection. Nah, ini adalah bentuk siklik dari monosakarida ya. Nah, ini posisi nomor 1 karena awalnya tadi adalah C karbonil. Sehingga dia mengikat gugus OH ya. Ini dapat proton di sini karena mendapatkan bantuan dari katalis asam di sini ya, memprotonasi si gugus O ini. Gugus O dari O karbonil ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah bentuk siklik itu, dia akan membuat konformasi kursi. Ya, tolong dicek lagi materi sterokimia ya. Ini adalah konformasi kursi. Ya, ini konformasi kursi. Bedanya apa yang di kanan dan di kiri? Masih ingat istilah ekuatorial dan apa? Lawannya ekuatorial apa? Aksial, ya. Ekuatorial dan aksial, ya.
Nah, kita lihat di sini, gugus OH-nya berada di posisi apa ini? Ekuatorial atau aksial? Ekuatorial. Oke, ini semuanya berada di ekuatorial. Nah, kalau yang satunya, ini ekuatorial, hanya pada yang C nomor 1 ini dia posisinya adalah aksial ya, sama-sama kursi, cuma ini C nomor 1 ya, ini bentuknya yang satu ekuatorial, yang satunya aksial. Ada yang tanya, kenapa? Kok ada yang ke atas, ada yang ke bawah? Ada yang tahu kenapa? Karena dari proses di sini. Masih ingat bentuk C karbonil itu bentuknya adalah planar, datar. Nah, ada serangan OH intermolekular ini sehingga bisa membentuk OH-nya ke atas maupun ke bawah. Sehingga ada dua, jadi ada yang satunya OH-nya ke atas, ini bentuknya ekuatorial. Kalau yang ke bawah namanya aksial. Jadi serangannya OH ini bisa dari atas, bisa dari bawah. Begitu ya bahasa sederhananya. Ya, mudah-mudahan dimengerti. Jadi ini awalnya semua dari D-glukosa ya. D-glukosa. Ya betul, D-glukosa. Sudah membentuk siklik ini, namanya bukan lagi aldoheksosa ya, tapi sudah menjadi siklik, jadi glukopiranosa karena dia asalnya dari glukosa ya. Kalau dia asalnya dari galaktosa ya galaktopiranosa dan seterusnya ya. Jadi piranosa itu cincin 6 ya, piranosa cincin 6. Glukosa itu asal dari senyawa itu. Ya, ini tadi kan di glukosa sehingga di sini glukopiranosa. Jadi kenapa? Karena ini tadi awalnya gula D. Oke? Sudah ya, bisa dipahami ya? Nah, ini tadi ya. Sama ini. Ke atas maupun ke bawah. Ya. Yang ke bawah aksial, yang ke atas ekuatorial. Ya. Nah, ini. Jadi anomer. Kalau di dalam istilah karbohidrat namanya anomer alfa dan anomer beta. Kalau yang anomer alfa ini yang ke bawah ya, beta itu yang ke atas. Nah, ini alfa juga aksial bisa ya, kalau beta ekuatorial bentuknya ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini hemiasetal. Bentuknya hemiasetal itu masih ingat nggak? Enggak. Masih lah. Oh, apa ini? Pak Hadi atau Pak Rudi? Pak Hadi. Ya. Jadi ini atom C nomor 1 ini adalah suatu hemiasetal. Kenapa? Karena dia masih separuh. Ini dia masih memiliki satu atom H ya. Kalau sudah enggak. Ini ya, OR, OH. Yang ini OR, yang ini OH. Jadi ini masih separuh. Kalau ini dua-duanya OR, maka sudah menjadi asetal, bukan hemi lagi ya. Nanti yang lupa apa sih Bu Melani ini? Ya nanti tolong dicek lagi ya materi asetal dan hemiasetal ini loh. Ini kan membentuk suatu hemiasetal. Ya, ini OR yang di sini OH pada C nomor 1-nya ini ya. Nah ini yang seperti ini adalah hemiasetal. Karena nanti akan ada saatnya dia berubah menjadi suatu asetal ya. Namanya glikosida. Mungkin nggak keburu hari ini, di minggu depan ya. Itu tadi untuk yang siklik 6. Kalau yang siklik 5, sama aja ya. Siklik 5 sama aja, tapi namanya jadi puranosa. Bukan piranosa, tapi
asalnya dari fruktosa. Cara penggambarannya juga sama ya. Ya, saya lanjutkan ya. Di sini adalah D-fruktosa, kanan kiri kanan kanan, posisi nomor 2 keton ya. Jadi penggambarannya tetap sama seperti yang tadi, seperti yang glukosa ya, tetapi sama itu dalam artian C-karbonilnya tetap di ujung sini ya, di nomor 1 sini ya, dianggap nomor 1 sini. Jadi nomor 2 ya. Nah, nomor satunya di mana jadinya? Nomor satunya di ke bawah sini ya, bawah sini. Nah, yang berikutnya sama seperti yang tadi ini 3, 4, 5 dan 6. Ya, awalnya C nomor 6 ada di sebelah sini ya. Kemudian yang di bawah adalah OH, yang di atas adalah H ya. Tapi kemudian diputer itu tadi ya. Akhirnya hanya ke bawah, OH-nya ada di sebelah kanan, CH2O-nya ada di atas. Ya, di mana yang memungkinkan terjadinya serangan nukleofilik pada D-karbonil ini ya. Ya, saya lanjutkan ya. Sehingga memungkinkan terjadi serangan nukleofilik sehingga ini membentuk cincin 5 di sini ya. Nah, ini sama ya. Tadi ada bantuan katalis asam. Ini menghasilkan hemiasetal yang baru ya, ini OH-nya. Ini juga sama, nanti bisa ke atas dan ke bawah, alfa, anomer alfa dan beta ya. Sekarang istilahnya adalah anomerik ya, bukan epimer lagi, jadi anomerik. Terbentuknya ini ya, karbon anomerik yang baru. Karena dia mengikat gugus OH ya. Anomer itu berbeda pada posisi OH anomerik ini, OH anomerik ya. Kalau yang ke bawah itu namanya anomer alfa, kalau yang ke atas adalah anomer beta ya. Nah, untuk memudahkan kalian di sini sudah dituliskan ya. Yang alfa itu jika trans terhadap C2OH, CH2OH ya. Yang mana sih itu? Nah, yang ini loh. Ini. CH2OH yang nomor 6 ini ya. Ya, tolong dilihat. Jadi ini kalau baca, gimana cara bacanya, Bu? Yang tengah ini masih bentuk terbuka. Ya, setelah ada serangan intermolekuler ya di dalam molekul ya, karena serangan itu bisa menyerang dari atas dan dari bawah membentuk dua molekul yang berbeda ya, yang di kanan dan yang di kiri. Ya, musik. Saya lanjutkan. Sekarang tolong difokuskan ke ini, CH2OH ini ya. Nah, kalau C anomeriknya tadi di posisi nomor berapa? Bisa dilingkari? Dibantu dilingkari pada gambar yang A ini. Ini A, ini B ya. C anomeriknya di sebelah mana, Mbak Mat? Tolong dilingkari. Nomor 1, Bu. Betul, yang di sini ya. Kita lihat OH-nya
Ini di bawah. Yang C posisi nomor 6 di atas. Berarti posisinya cis atau trans ini dengan nomor 6? Trans. Oke, trans. Kalau trans dia anomer alfa. Benar nggak di sini? Benar ya. Ya alfa D glukopiranosa. Baik, sekarang kita beranjak ke senyawa B. Oke. Anomeriknya di sini ya. Anomerik di sini. Kemudian CH2OH-nya ada di atas. OH-nya ada di mana? Pada C anomerik ini, OH-nya ada di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Di atas dan di atas. Berarti adalah posisinya cis. Ya, kalau cis dia berarti anomer beta. Beta D glukopiranosa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, kenapa kok bisa ada anomer alfa dan beta? Karena C karbonil tadi kan planar, bidang datar. Diserang OH bisa dari atas dan bisa dari bawah. Sehingga terjadi dua senyawa anomer ya yang berbeda itu ya. Pun hal yang sama pada fruktosa ya, cincin berapa tadi? Cincin 5. Kalau 5 furan, kalau 6 piran ya. Nah, suara saya udah habis. Nah, ini sama, kita lihat posisinya. Warnanya kok nggak jelas ya kuning. Warna merah aja deh. Ya. Nah, ini C. H2OH-nya di atas. C anomeriknya di sini bukan nomor 1 ya, karena dia ketosa ya. Karena ketosa dia nomor 2 ya, C anomeriknya ya. Nah, ini OH-nya di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau di bawah, yang satunya di atas, di bawah. Berarti ini posisinya adalah trans. Ya, kalau trans berarti dia alfa. Kalau yang sebelah sini, ini di atas, sama-sama di atas, sama-sama cis. Sama-sama cis. Jadi dia cis ya. Berarti dia anomer beta. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Halo? Tidak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau digambar seperti ini, artinya bisa anomer alfa, bisa anomer beta. Dia belum ditentukan ya. Dia belum ditentukan. Nah, ini ada catatan. Pada glukosa itu, jadi pada glukosa itu lebih banyak atau lebih stabil bentuk yang beta ya, anomer betanya daripada anomer alfanya. Kemudian ini tadi cincin 6 piran, cincin 5 furan ya, asalnya dari senyawa ini ya. Nih, aromatis sudah diajarin oleh Bu Susana kalau nggak salah ya. Nanti lihat lagi kalau masih belum percaya. Masuk sih gitu ya, boleh dicek lagi. Yang cincin 6 itu piran. Sudah ya, Fisher sudah, Howard sudah, ruang sudah ya, bentuk kursi. Nah, untuk itu ada yang mau ditanyakan? Enggak mabuk. Kurang berapa menit, Mbak Mas? Mau ada latihan soal atau dilanjutkan dijelasin? Maksudnya latihan soal kuis ya? Kuisnya mau hari ini atau langsung minggu depan? Mbak, Mas. Halo? Minggu depan ya? Belum saya ini soalnya. Iya, Bu. Semangat semua ya, alhamdulillah. Saya belum ini import soalnya. Baik, ya sudah saya lanjutkan saja kurang sedikit lagi. Itu tadi sudah membentuk dari Fisher jadi Howard, membentuk siklik ya. Kemudian konfigurasinya adalah kursi ya. Nah, kan tadi ada anomer alfa, ada anomer beta ya. Nah, sekarang terus ada bentuk yang masih terbuka ya. Bentuk yang terbuka ya, belum ada serangan substitusi nukleofilik dari gugus OH ini ya. Dibentuk terbuka. Nah,
ada istilah namanya mutarotasi. Ya, mutarotasi ini, jadi kalau ada senyawa murni, ya, gula murni ini ya, anomer alfanya ini murni, dalam bentuk murni, kemudian dia dilarutkan, ya, jadi dalam bentuk larutan, selalu dalam bentuk larutan, jadi dilarutkan dalam air, ya. Nah, dia maka akan cincinnya terbuka, ya, karena cincin terbuka, maka dia juga bisa terjadi serangan lagi, ya. Jadi karena cincinnya terbuka kan jadi bisa terjadi serangan lagi. Nah, pas serangan lagi itu tidak balik ke alfa anomer ini, ya, tetapi bisa berubah menjadi bentuk beta anomernya. Sehingga apa? Maksud dari saya ini adalah terjadi perubahan harga rotasi spesifiknya, ya. Contoh, jadi ada alfa anomer. Ini ya, senyawa di bawah ini ya. Ini senyawa murni, bentuknya alfa anomer. Melting point-nya atau titik lelehnya 146 derajat Celcius. Nah, rotasi spesifiknya adalah sebesar plus 112 derajat. Ya. 112 derajat. Sudah ya sampai sini ya. Nah, kemudian dilarutkanlah si alfa anomer ini dalam air. Ternyata alfa anomernya itu berubah drastis ya. Dari plus 112 menjadi plus 56. Kenapa ya? Karena ini bisa terjadi campuran ya antara anomer alfa dan beta karena dia bentuk terbuka lagi sehingga bisa terjadi serangan lagi dari atas maupun bawah ya. Seperti itu. Begitupun pada hal yang terjadi pada anomer betanya. Kalau murni ya itu melting point-nya nggak jauh berbeda ya di sini 146 sama 150 hanya saja yang berbeda jauh adalah apa? Di sini. Rotasi spesifiknya. Jadi kalau yang beta itu, beta anomer itu rotasi spesifiknya hanya plus 18 ya. Kalau yang alfa tadi plus 112, yang beta dia plus 18. Nah, kalau sudah dalam bentuk larutan, dia jadi naik jadi plus 52. Karena apa? Ada keseimbangan antara alfa dan beta. Seperti itu. Itu namanya adalah mutarotasi. Jadi, mengapa terjadi mutarotasi? Karena ada keseimbangan bentuk rantai terbukanya dengan anomer alfa dan beta di dalam larutan. Ya, ingat, dalam larutan. Kalau nggak bentuknya larutan, nggak mungkin dia terjadi mutarotasi. Dari sini bisa dipahami ya. Mutarotasi sudah, sekarang epimerisasi. Epimerisasi epimer tadi berbeda pada satu posisi atom C chiral ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada gugus OH-. Jadi epimerisasi ini terjadi dalam larutan alkali. Ingat, dia dalam OH- di sini ya. Nah, kalian masih ingat? Enggak, Bu. Ya, enggak apa-apa. Jadi di sini aldehid ya, aldehid. Penamaan atom C setelah C karbonil namanya apa? Masih ingat enggak? Alfa. Betul. C alfa. Di sini adalah hidrogen alfa. Sifat hidrogen alfa gimana?
Mudah Asam. lepas Bersifat asam. sebagai asam. Betul, mudah lepas bersifat asam. Sehingga kalau ada basa kuat, ada OH- di sini, dia mengambil proton alfa. Ya. Ya. Alkalis. Ada OH-, dia ngambil apa atomnya nomor 2 ini. Jadi sifat atau kelebihan elektron. Ya. Kemudian kelebihan elektron di sebelahnya membentuk ikatan angkap 2, kemudian ikatan angkap 2 elektronnya diberikan ke atom O, ya. Mana gambar? Atom O ini. Sehingga bentuknya saya nggak bisa coret-coret yang di tengah. Oh, bisa. Nah, ini ya. Sehingga di sini ikatan angkap 2 jadi tunggal, O-nya jadi negatif ya. Kemudian dikembalikan lagi, elektronnya diberikan ke ikatan di sebelahnya ini sehingga membentuk ikatan angkap 2 ya. Kemudian elektron yang ada di ikatan angkap 2 ini diberikan ke air ya. Diambil proton dari air, diambil sehingga dia membentuk ikatan kovalen dengan atom H dari air dan melepaskan apa? OH- lagi. Jadi katalis itu tidak keluar menjadi produk ya, jadi dikeluarkan kembali ke dalam bentuk aslinya ya. Sehingga dapat kita ketahui di sini yang awalnya di sini adalah D-glukosa, OH-nya dia di posisi sebelah kanan menjadi D-manosa di mana OH-nya di posisi sebelah kiri karena ini tadi ya hanya yang di sebelah kanan ya karena reaksi apa ini namanya pembentukan enolat ini tadi ya. Nah ini. Jadi istilah ini namanya epimerisasi. Karena D-glukosa dan D-manosa itu adalah pasangan epimernya ya pada posisi nomor 2. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Boleh dilanjutkan? Jadi kalau yang mutarotasi syaratnya harus dalam bentuk larutan ya, jadi perlu ada air ya. Kemudian kalau epimerisasi itu harus dalam larutan alkali. Alkalis. Setelah epimerisasi di sini bisa dilanjutkan ke penataan ulang enadiol ya. Jadi ya. Kan tadi pembentukan enolat ya, enolat, kemudian di sini enadiol jadi fruktosa. Tahapannya bagaimana? Yang pertama tadi sama ya, ada OH- mengambil proton hidrogen alfa, di sini C minus ya, C minus, kemudian C minus diberikan ke elektron sebelahnya membentuk ikatan angkap 2, kemudian di sini elektronnya diberikan ke O, sehingga di sini muatannya negatif. Ikatan rangkap 2 menjadi rangkap 1 ya. Terus tahapan selanjutnya di sini mengikat O-nya di sini mengambil protonnya air ya. Di sini menjadi 2 buah diol ya pada suatu senyawa alkena ya. Yang ini enolat karena proton salah karena O negatifnya mengambil proton dari air menjadi enadiol. Ya. Ini namanya enadiol. Nah, setelah itu enadiol ini OH-nya mengambil proton dari
alkohol di sini ya, ini menjadi enolat lagi. Nah, enolat lagi, kemudian elektron yang ada di O diberikan ke C membentuk ikatan angka 2 ya. Kemudian elektron yang ada di ikatan angka 2 ini mengambil proton dari air ya. Ambil proton dari air ini ya. Ini air membentuk ini. Suatu ketosa. Namanya defruktosa. Jadi setelah epimerisasi bisa membentuk defruktosa melalui mekanisme tata ulang enadiol. Ini tadi ya, penata ulangan. Tata ulang enadiol. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya kalau nggak paham nanti minggu depan boleh ditanyakan lagi ya, nanti saya jelaskan lagi. Sementara mungkin hari ini sampai di sini dulu ya. Silakan diresapi. Ini sudah minggu depan saja ya, reaksi-reaksinya. Jadi hari ini kita sampai tata ulang enadiol ya. Kalau mutarotasi tadi syaratnya harus dalam bentuk apa? Larutan. Larutan ya. Yang anomer alfa plus 112 jadi berturun drastis plus 52 ya, karena ada keseimbangan alfa dan beta. Begitu pula yang beta yang awalnya hanya plus 18 bisa naik drastis menjadi plus 52 karena keseimbangan alfa dan beta. Kemudian kalau epimerisasi itu harus dalam larutan basah. Kemudian dari aldosa bisa jadi ketosa karena ada proses penata ulangan ya, enadiol ya, oleh larutan basah juga. Oke. Mudah-mudahan minggu depan masih ingat ya.